Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua sahabat ya. Berjumpa kembali dalam Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Januari 2021, mulai dari jam 9 sampai jam 10 siang nanti. Sahabat, kita tahu kompetisi merupakan hal yang niscaya dalam dunia bisnis. Hal ini adalah yang mendorong para pebisnis untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya. Tapi di sisi lain, perlukah kita bekerja sama dengan kompetitor? Nah, program Komunikasi Bisnis edisi hari ini mengambil tema co-opetition, bekerja sama dengan kompetitor, perlu atau dihindari. Bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan juga nantinya Anda bisa bertanya, share, dan juga berdiskusi ya mengenai tema kita di 08213264 atau on air langsung juga boleh di 0318961514, di mana program Komunikasi Bisnis ini juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, serta juga bisa Anda tonton di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di YouTube kami Suara Sidoarjo Live, atau juga di website kami di www.suarasidoarjo.id. Di Zoom saya sudah tersambung dengan banyak partisipan ini. Satu di antaranya pasti dengan Pak Roni. Coba saya cek dulu ya, ada siapa saja di sana. Partisipannya ada kurang lebih 8. Di antaranya selamat pagi saya sampaikan dengan Dr. Dadi Sudiantono. Selamat pagi dokter. Dokter Dadi ini sedari pagi sejak jam 8:30 sudah standby ya, luar biasa ini. Semoga bisa menemani aktivitasnya nih dokter ya. Lalu ada Pak Agus Kumaidi, selamat pagi Pak Agus. Lalu juga ada CEO kita, ada Pak Denis Firmansyah. Good morning Pak Denis. Ada Pak Yanto Sidik Pratiknyo dan juga ada Pak Yuliat Moko. Baik, terkait dengan tema kita diawali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Silakan Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Maaf. Terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, juga teman-teman di Trenggalek dan Tulungagung, serta di Zoom dan YouTube yang entah ada di berbagai tempat. Kalau yang di Zoom ini jelas spreadnya dari wilayah Jakarta sampai ke Nusa Tenggara Barat. Gitu. Terima kasih atas semuanya. Ketika kita bicara di awal tahun ini, biasanya kita siap-siap lah. Kalau mesin itu dipanasin, gimana caranya supaya dalam waktu 12 bulan ke depan, perusahaan itu bisa survive. Kita tidak mungkin selalu menangis, merengek, kenapa kok sampai ada pandemi, kenapa ada COVID. Karena COVID ini diduga oleh banyak ahli akan selalu ada di antara kita seterusnya. Sama seperti influenza yang selalu ada di antara kita seterusnya. Tetapi tentu kita percaya bahwa teknologi kedokteran, teknologi kesehatan sudah ke depan nanti akan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai lah dengan COVID. Nah, karenanya bisnis harus jalan terus. Tidak boleh hanya mengandalkan budi baik pemerintah dengan seluruh insentifnya. Ujung akhirnya kita akan kembali pada realita kehidupan, yaitu melakukan bisnis sebagaimana yang seharusnya. Nah, terkait dengan bisnis ini, ada yang selalu kita sebut sebagai kompetisi. Tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu muncul wacana tentang co-opetition atau kooptisi. Artinya kita bekerja sama sekaligus berkompetisi. Artinya apa itu? Kita tidak selalu berhadapan dengan pelanggan, customer, tetapi kadang-kadang juga kita berhadapan dengan kompetitor kita. Tetapi
Tetapi persepsi manajemen tentang apa itu kompetisi menjadi sangat penting sehingga membuat perusahaan ini bisa lebih sehat, segar dalam mempersepsi pasar dan bersaing. Saya beri satu contoh. Ada satu perusahaan yang market leader di Indonesia ini. Saya tanya kepada pemiliknya yang kebetulan beliau juga adalah pendirinya sekian tahun lalu, Pak, bagaimana dengan kompetisi? Beliau mengatakan, saya tidak punya kompetitor. Saya tanya, kok bisa tidak punya kompetitor? Iya, karena saya punya teknologi yang cukup tinggi, yang memurnikan produk itu untuk menjadi lebih tinggi lagi. Jadi beliau adalah pemasok bahan baku untuk banyak sekali industri di Indonesia. Nah, bahan bakunya itu punya syarat, kadarnya. Nah, beliau ini punya teknologi yang sampai lebih dari 99%. Nah, beliau mengatakan, kompetitor saya nggak ada yang bisa sampai segitu. Makanya, supaya ini menjadi sehat, maka kalau ada kompetitor yang ada persediaan yang masih tersisa, itu saya beli. Jadi produk kompetitor dibeli. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa bayangkan ketika produk kompetitor dibeli, maka kompetitor itu tidak akan berpikir soal bagaimana saya sibuk menjatuhkan perusahaan ini, tapi bagaimana saya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu konsep co-optation. Tidak selalu kita mempersepsi lawan kita itu selamanya sebagai lawan, tapi bisa juga kita perlakukan dia sebagai pemasok. Dalam industri itu kimia ya, dalam industri air minum dalam kemasan, itu berkali-kali market leader itu mengalami kesulitan untuk memperoleh pasokan bahan baku air. Kenapa? Karena memang ada keterbatasan, sementara dia kan permintaannya naik terus. Maka dia kemudian memutuskan juga untuk membeli produk-produk air atau minimal bahan baku air dari perusahaan-perusahaan yang kelebihan kuota lah, kira-kira begitu. Sehingga ini menjadikan industri itu sehat bersama. Jadi perilaku leader seperti ini akan menjadi sangat baik. Ada perusahaan makanan di Amerika yang dulu juga mengalami permintaan dari retailer supaya bisa bekerja sama menghasilkan yang namanya private label. Private label itu berarti kalau di Indonesia mungkin kita sering mengenal istilah maklon. Jadi dibuat, pabrik itu memproduksi tapi nanti brandnya pakai brand saya sebagai retailer begitu. Nah, jadi private label. Dia berpikir kalau saya tidak mau, pasti nanti retailer ini akan membeli dari kompetitor. Nah, kalau membeli dari kompetitor kan berarti memberi peluang kepada kompetitor untuk membesar. Maka dia beli itu. Tetapi ketika ada retailer lain yang juga meminta dia untuk melakukan kerjasama seperti itu, dia menolak. Kenapa? Karena salah satu dari item kerjasama itu adalah produk unggulannya dia. Nah, ketika produk unggulan ini, dia hitung, kalau saya terima, maka pasar saya akan berkurang. Kalau saya tolak, kompetitor tidak bisa memproduksi seperti yang punya saya. Nah, karena itu dia tidak mau bekerja sama dengan retailer itu. Nah, dalam hal ini, retailer juga tidak bisa terlalu menekan karena hanya dia yang bisa memproduksi yang premium tadi. Nah, hal ini Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian menjadi catatan buat kita semua. Kalau kita memang mau berkompetisi dengan baik, kemudian kita mempertimbangkan kerjasama, maka kita harus hitung betul. Apakah kemudian kita akan melakukannya atau tidak? Ketika melakukannya, kita harus hitung adalah apakah akibat dari melakukan ini, kerjasama ini, maka produk kita nanti itu terkanibal atau tidak. Kalau terkanibal seberapa besar dan ada gap berapa banyak. Nah, yang kedua, kalau kita tolak, apakah ini akan diambil alih oleh kompetitor? Jadi dalam industri logistik gitu kan, FedEx, DHL, UPS, dulu juga pernah melakukan itu. Jadi pilihannya adalah ketika DHL mendekati satu perusahaan, perusahaan itu berpikir kalau saya tidak mau, dia pasti akan
mendekati kompetitor, maka ya sudahlah nitip-nitip barang gitu. Kalau di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh pengemudi angkutan kota, dalam kota, kalau dia penumpangnya sedikit, dia akan deketi mobil temannya, terus dia akan bel, minggir sebentar, penumpangnya dialihkan, terus dia muter cari lagi, gitu kan. Nah ini kompetisi sekaligus kooperasi. Di dunia penerbangan sudah banyak yang kita kenal sebagai aliansi strategis. Jadi saya misalnya pernah pegangnya tiket Singapore Airlines gitu, tapi naiknya maskapai yang lain, American Airlines gitu. Saya pernah pegangnya tiket Garuda, naiknya Myanmar Air gitu. Jadi ini kerjasama. Kenapa? Karena di dalam titik-titik tertentu ada jalur-jalur yang sepi. Nah, kalau jalur ini sepi, sementara yang lain juga sepi, sama-sama setengah kapasitas, mending disatukan. Nah, itu dulu kita kenal aliansi strategis. Jadi, kalau kita bicara co-optation, arahnya memang kepada aliansi strategis. Jangan sampai co-optation itu justru menyebabkan kita bunuh diri sebagai sebuah usaha. Kira-kira itu, Mas Panji. Pengukuran-pengukurannya ada dua terutama. Yang satu adalah pengukuran dari sisi pasar, yang kedua adalah pengukuran dari sisi finansial. Nah, di luar itu adalah rantai pasokan. Karena kita tahu bahwa kalau memang kita spesifik, tidak terlalu melakukan co-optation juga nggak apa-apa, gitu. Tetapi ada peluang yang akan hilang. Tapi yang berbahaya adalah kalau kita tidak memiliki keunggulan yang sangat unik, maka ada risiko kalau kita tidak bekerja sama, lawan kita yang akan kerjasama. Kita pernah mendiskusikan di channel ini tentang Fryo, value, ada nggak bisnis itu, ada nggak produknya itu, ada value-nya ada nilainya atau tidak, sesuatu yang dianggap penting baik oleh pembeli. Kedua, rarity, langka nggak? Kalau nggak langka, berarti orang lain bisa melakukannya juga. Gitu. Nah, kalau langka berarti kita pegang. Contoh langka itu rare earth. Gitu. Indonesia sekarang banyak rare earth. Ditemukan, gitu. Bahkan di lumpur Lapindo itu kabarnya diduga ada rare earth, gitu. Tanah jarang. Dan tanah jarang itu kan sangat dipentingkan dalam industri teknologi tinggi saat ini. Atau yang sekarang lagi meriah di Indonesia, baterai listrik, litium, nikel. Nah, nikel Indonesia arahnya ke sana. Nah, ini bisa, ini rare, ini langka. Nah, yang dalam Fryo yang I-nya itu adalah inimitability, tidak mudah untuk ditiru lawan. Kalau mudah ditiru lawan, maka ada risiko ketika kita menolak kerjasama itu. Kenapa? Karena kalau tidak kerjasama dengan kita, peluangnya dia akan kerjasama dengan lawan, kecuali kita punya sesuatu yang istimewa. Nah, organization, dalam Fryo organization itu adalah bagaimana kita mengelola, seperti yang kita diskusikan ini. Kira-kira itu, Mas Panji, untuk pengantar kita. Saya yakin di sini sudah muncul juga Pak Rudi Balmater, beliau tahu persis begitu bagaimana perusahaan, nah salah satu yang beliau terlibat itu, bahkan membeli produk dari lawan untuk dinaikkan quality-nya sehingga bisa memenuhi standar kepentingan para produsen beliau, para pelanggan beliau. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Saya juga lihat di partisipan Zoom ini ada beberapa partisipan yang baru join. Ada Pak Rudi Balmater. Ini mungkin kebetulan pakai Zoom istri, mungkin ya. Betul. Di itu sini, nama istrinya. Bu Leti Balmater yang muncul. Kemudian ada Pak Andreas Sukendro dari Medan kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada Pak Amos, Alexander Garang, konsultan SDM. Baik, saya coba cek ke partisipan ini, ternyata ada Pak Agus Kumaidi. Baru kelihatannya di Zoom. Yang sapaan akrabnya Pak Medi, entrepreneur di bidang usaha tambak khususnya garam. Selamat pagi Pak Medi, apa kabar? Selamat pagi Pak. Iya Pak Medi. Dari Gresik. Dari Gresik ya Pak. Gersiknya di mana, Manyarkah atau di Bunga Pak? Dari Gresik Kota. Oh Gresik Kota, ya. Kalau lihat dari potensi petani garam, tambak garam ini kan banyaknya di daerah pesisir Pak ya.
manyar, bunga dan sebagainya, ujung Iya. pangkah begitu ya. Kalau Anda melihat untuk prospek industri garam seperti apa Pak sekarang ini Pak? Perspektif garamnya ini masih apa kata pemerintah ini, karena petani itu hanya bisa berproduksi, setelah itu untuk pasarnya sebenarnya dari dulu sampai sekarang ini masih mengandalkan pasar dari yang dulu mulai dari PN Garam sampai menjadi PT Garam, ini yang menjadi pembeli utama dari petani itu Pak, gitu. Baik, kalau harga garam sekarang dari tingkat petani atau petambak berapa Pak per kilonya sekarang Pak? Untuk sekarang garam krosok itu satu karungnya sekitar 30.000, tidak beranjak 30.000. dari awal kemarin, iya per karung. Itu tidak beranjak dari awal panen kemarin, tahun kemarin itu sekitar 25.000, jadi ada kenaikan 5.000 rupiah per karungnya. Iya, kalau untuk Penyerapannya sangat rendah sekali, lemah. untuk Kalau ukuran tahun segitu masih belum BIP ya Pak? Atau gimana Pak? Sudah cukup profit kah atau bagaimana? Kalau ukuran petani belum, Mas. Belum ya? Belum. Minimal itu harga 40.000 itu dari tangan petani. Ini baru petani bisa merasakan. Iya. Karena kalau Anda melihat pergerakan harga yang relatif kurang bisa naik secara signifikan, apa yang menjadi kendalanya? Apakah terlalu banyak berlimpahnya produk garam atau bagaimana Pak? Jadi mulai 2 tahun kemarin itu kan 2 atau 3 tahun yang lalu itu harga garam yang sangat tinggi sekali, sekitar 1 kilonya 4.000. Itu petani tidak merasakan harga tersebut karena mereka tidak punya garam, gagal panen, dan yang merasakan adalah import garam. Nah, begitu menginjak tahun kedua dan petani itu panen, petani masih merasakan di harga 30.000 di akhir panen. Per karungnya 30.000, bagi 50 karung, 50 kilo ya harganya per kilo. Itu. Jadi turunnya sangat drastis sekali ketika petani panen. Tahun berikutnya ini malah petani panen di akhir panen itu malah 15.000 Kak. Tahun kemarin, tahun 2 tahun yang lalu. Tahun ini belum bisa bergerak, maksimal kemarin itu 25.000. Padahal keinginan ideal itu ya di angka 40.000. Sekarang ini di angka 30.000 per karungnya. 40.000 per saknya begitu ya Pak? Idealnya, idealnya. Baik. Sekarang ini masih di angka 30.000. Ini sudah mau menjelang panen raya di bulan mulai garap petani itu sekitar bulan Mei kalau nggak ada hujan. Baik. Padahal kalau kita sebagai konsumen benar-benar memahami garam itu kan dimasakan, kalau nggak ada garam itu hambar rasanya begitu ya Pak ya. Benar sekali. Tapi mungkin bagi petani garam ini hambar juga penjualannya nih. Karena satu saknya masih untuk ukuran mereka masih kurang ideal begitu. Baik. Iya. Barangkali ada yang bisa di-share kepada kita ini Pak terkait dengan tema kita co-optation atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan dari aspek para produsen garam ini Pak Medi. Ya kalau petani garam ini berharap saja agar dalam regulasi import garam ini benar-benar jangan sampai mendatangkan garam import itu pada saat kita panen. Jadi 2 bulan sebelum panen atau dan 2 bulan sesudah panen ya jangan sampai ada import garam masuk ke Indonesia. Itu akan menghancurkan harga petani Pak. Nah itulah Karena ya. kita juga menyadari import garam itu masih diperlukan oleh pemerintah karena kekurangan stok. Gitu. Tapi ketika mendatangkan import itu tidak tepat waktu, maka juga akan menghancurkan petani. Nah itulah. Gitu. Jadi
mungkin awal yang perlu digarisbawahi adalah potensi lokal ini yang perlu dimaksimalkan, baru kalau memang tidak ada atau kekurangan suplai begitu baru mungkin bisa cari keluar begitu ya Pak Medi begitu ya. Baik, ya. Pak Medi terima kasih. Salam juga untuk sahabat-sahabat petani garam yang ada di Kabupaten Gresik ini Pak. Oke. Baik, kalau begitu saya geser ke Pak Rudi Balmatar. Selamat pagi Pak Rudi. Good morning, selamat pagi. Good morning tuh Pak Rudi. Semuanya sehat-sehat. Ya, good morning, selamat pagi Pak. 2021, kompetisi memang dunia bisnis adalah hal yang keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Perlukah kita berdamai dengan kompetitor kita, atau malah kita masih terus bermusuhan? Sebenarnya topik yang dipilih oleh Profesor Roni itu sangat memanfaatkan bagi kita, apalagi dalam pandemic crisis ini. Kalau saya melihat beberapa langganan yang berkecimpung dalam bidang retail business, ya kalau kita lihat mall dimiliki salah satu perusahaan besar dan mereka juga punya display mengenai retail product. Tapi mau tidak mau beberapa klien saya yang dari luar negeri memang mereka harus juga memakai fasilitas itu. Sebab critical dalam retail business adalah the volume of traffic, and mereka harus berkompetisi dengan pemilik mall itu. So jadi sekarang kalau kita melihat beberapa pemain dalam retail business, mereka menentukan mengenai potensial competition terhadap the owner of the building or mall, etc., etc. But mereka harus melihat kriteria kenapa mereka memilih untuk ikut dengan what we call competition. Pertama-tama, apakah mereka bisa juga meningkatkan omset, atau kedua, mengurangi cost. Because ini adalah dua nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh pengusaha. Kalau memang kenaikan omset dan mengurangi daripada cost, itu akan menjadi survive. Apalagi sekarang kalau kita lihat banyak property player sekarang membangun juga mengenai warehouse unit kan gitu. And then kebetulan some of this property player juga punya bisnis yang sama. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa juga reach our customer in that area. So jadi mau tidak mau ini salah satu area yang harus dipikirkan oleh pengusaha, bahwa kalau memang ada kenaikan dari omset atau pengurangan cost, mau tidak mau kita harus kerjasama dengan other key players. Dibandingkan dengan 30 years ago, kalau saya lihat, memang banyak pemain yang takut untuk masuk mengenai flour mills, flour mills, because itu kan yang raksasa kita kan Bogusari Flour Mills. Tapi pada akhirnya beberapa pengusaha yang juga berkecimpung dalam bidang memakai raw material flour mills juga mereka kerjasama dan supaya mengurangi cost, sebab mereka takut kalau mereka akan beli dari key player, mereka bisa tahu the volume of their business. Tapi mau tidak mau ini sekarang mereka masuk on bagaimana identik produk mereka supaya beda dengan the usual player. So jadi menurut saya sih ini harus kita perhatikan mengenai konsep of competition, how to create value seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni supaya bisnis kita survive. Itu yang saya bisa share Pak Fandi dalam subjek yang dipilih oleh Profesor Roni. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmatar untuk masukan dan juga tanggapannya tentang tema kita untuk pagi hari ini. Saya bergeser ke yang lain, saya beri kesempatan untuk Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji, pagi Prof. Roni, Pak Rudi, dan teman-teman lain yang sangat saya hormati. Salam sehat. Baik, salam sehat juga. Saya memberikan satu dua aja poin ya. Di mata saya itu contoh competition yang nyata itu ATM bersama. Ya, itu adalah mungkin awalnya pada nggak mau, tapi akhirnya nggak ada jalan lain. Karena
secara finansial kalau mau bikin masing-masing sendiri-sendiri nggak habis-habis itu, ya dananya untuk bikin seperti itu. Yang terakhir juga tentunya ada link aja dan sebagainya. Nah itu bentuk nyata competition dan co-opetition, ya. Kalau ditanya, oh kalau gitu nanti kekhawatiran si nasabah akan pindah dari nasabah bank A ke bank B misalkan, ya bisa-bisa aja, dan itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari sama sekali, ya di tengah keterbukaan di dunia ini, hal ini tidak bisa dihindari sama sekali. Yang saya khawatir malah nanti ke depan orang bisa aja buka rekeningnya di luar negeri gitu, ya. Karena sekarang dengan teknologi borderless, ya, kita bisa punya account di mana saja, gitu ya. Jadi ini yang perlu dari perhatian dari pelaku pasar juga, bahwa at the end sebenarnya nggak ada lagi yang bisa membatasi, ya. Tinggal trust kepada bank tersebut yang menilai. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, secara tidak langsung kalau di bidang yang saya geluti ini, ya, multi finance, yang mungkin cooperation, ya, bukan competition, adalah dengan memakai outlet Alfamart, Indomart, kantor pos dan lain-lain itu sebagai penerima alat bayar bagi nasabah kepada perusahaan, dan itu menurut saya luar biasa efektifnya, ya. Meskipun ada di beberapa daerah masih tertinggal karena satu dan lain hal, akan tetapi itu sangat membantu perusahaan multi-finance tersebut. Nah, jadi itu mungkin dari mata saya sebagai pelaku pasar di bidang keuangan. Kira-kira begitu, Mas Panji dan teman-teman. Terima kasih. Nggak ada kekhawatiran untuk terjadinya monopoli begitu, Pak Denis, ya? Saya rasa ya monopoli itu kedepannya menjadi barang yang obsolet kalau di mata saya. Buktinya apa nih? KPPU aja dana dari pemerintahnya tuh dipotong tuh. Saya dengar terakhir di radio. Nah ini jadi kasihan juga gitu ya. Jadi nanti siapa yang jagain monopoli dan sebagainya. Nah akhirnya ini pokoknya yang ada keterkaitan dengan teknologi itu menjadi monopoli itu jadi irrelevan. Ya, contohnya nanti pembayaran barang ekspor kita, import kita itu nanti cuma pakai blockchain aja, ya, nggak pakai mata uang lagi nanti. Ya, ini sangat kedepannya sangat luar biasa, dan tentu ini pasti ada efek yang sangat positif juga. Kira-kira gitu, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Denis, dan juga untuk partisipan yang lain serta Pak Roni. Kita jeda dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali seputar tema kita dalam komunikasi bisnis, co-opetition. Bekerja sama dengan kompetitor perlu atau justru kita hindari? Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk
Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU yang padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa Anda laporkan melalui aplikasi E-Link, E-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan E-Lingkungan. Caranya silakan Anda download di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan E-Link, E-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa melalui buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP, selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui aplikasi E-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tematik kita adalah Co-opetition. Bekerja sama dengan kompetitor perlu atau dihindari. Ini sebelum saya bacakan WA atau SMS yang sudah masuk di 08213264 109. Saya ingin sapa dulu Pak Yuliat Moko. Selamat pagi Bapak. Halo Pak Yuliat Moko. Bisakah mendengar suara saya? Atau lagi di mute di sana, di mute. Oke, kalau gitu saya geser ke Bu Cindy Baktiar. Bu Cindy, selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, maaf saya tidak keluar kamera karena sudah juga mengikuti acara lain. Oke, Ya, selamat siap. pagi juga. Kalau begitu sedikit komen boleh lah ya Bu Cindy ya. Ya, tapi saya tadi agak ketinggalan ya. Saya baru join. Nggak apa-apa karena yang info yang kami dapatkan Bu Cindy adalah pengusaha furniture dan pemilik gedung pertemuan untuk acara wedding di Semarang nih ya. Semarang, iya. Nah, kalau Iya. Anda melihat pengusaha furniture terus pemiliki gedung pertemuan itu kan banyak ini ya orang yang sudah melakukan bisnis di bidang itu sendiri. Kalau Bu Cindy apakah perlu istilahnya bermitra dengan kompetitor atau lebih prefer berdiri sendiri nih Bu Cindy? Kita lihat dari segi bidang usahanya ya, tapi kalau tadi saya sempat mendengarkan beberapa komentar, kalau kebetulan di usaha saya juga ada saya juga estate developer juga, nah atau juga di gedung pertemuan ini dan juga di beberapa lain itu, kebetulan kalau saya spesifikkan untuk di gedung pertemuan ini mungkin kerjasamanya mungkin susah ya. Ini memang susah kalau gedung pertemuan yang satu dengan lain. Mestinya kalau kerjasamanya lebih kepada kalau kita sudah over capacity baru mungkin kita kasih gitu ya. Cuman kalau sekarang yang lebih kita utamakan bagaimana bisa survive, di tengah-tengah juga usaha yang lain seperti ini. Iya, apalagi sekarang masih PPKM ya di Semarang ya. Ya, betul, memang masih. Itu gimana akhirnya untuk inovasi supaya tetap survive karena harus gaji karyawan dan sebagainya begitu ya? Iya, kalau di kita memang kalau kita sih mungkin punya konsep one stop shopping. Jadi kita range-nya dari A sampai Z ya. Jadi kalau kita memang kalau gedung yang lain mungkin nggak mau susah. Jadi only provide gedung dan mungkin maksimal makan kayak gitu. Kalau kita mungkin one stop shopping kita pernahkan semuanya. Jadi kalau orang istilahnya mau menikah cuma bawa diri aja gitu. So we handle everything. Ya, mungkin itu yang kalau kita ngomong lebih kepada apa yang kita punyai different dan kelebihan yang kita miliki gitu ya dibanding dengan yang lain kayak gitu. Jadi bisa kalau usaha ya kayak di furniture kita memang ekspor. Nah, ini memang hanya bisa kalau kerjasama dengan kompetitor mungkin tidak bisa applicable ya karena yang bisa hanyalah bekerjasama dengan beberapa vendor yang mungkin bisa misalnya untuk spare part-nya atau untuk bahan-bahan yang lain gitu, tapi tidak untuk bekerjasama dengan sama mungkin kapasitinya kurang jadi kita bisa kasih ke tempat lain gitu misalnya. Iya, baik. Ya. Ketimbang tadi yang tadi dikatakan mengenai ATM itu got the point ya. Jadi daripada susah untuk membiayai mendirikan ATM sendiri, lebih baik game up dengan bank-bank lain untuk mendirikan ATM bersama. Cost-nya lebih bisa diefisiensikan gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Cindy untuk peluang waktunya. Saya coba ke Pak Yuliatmoko. Pak Yuliatmoko. Ya, halo, selamat pagi semuanya, Mas Panji, Pak Roni dan teman-teman. Ada Pak Denis dan Pak Rudi, mentor-mentor saya nih. Ya, baik. Kalau dari aspek UMKM gimana? Kalau UMKM gini, gambaran saya begini. Dulu pernah ada istilahnya gini ya, ketika di UMKM contohnya kuliner begitu ya, dijadikan di satu tempat sentra kuliner. Mungkin dari aspek sisi itu bagus bagi konsumen, tapi di sisi lain bagi mereka para pebisnis atau mereka yang ada di usaha itu kan otomatis jadi ini ya, kalau satunya itu laku, satunya satunya juga nggak laku, satunya hype, satunya juga penjualannya kurang baik begitu. Kalau di UMKM yang di direct oleh Mas Yuliatmoko seperti apa ini? Ya, baik Mas Panji, makasih. Untuk kedepan sapaan saya pendeknya biasanya dipanggilnya Moko saja. Kalau bicara mengenai UMKM itu yang kemudian sebetulnya tadi sempat terlintas di dalam pemikiran saya ya, karena realitanya ketika kita dikumpulkan di satu tempat
memang ada keuntungannya dari sisi pemasaran. Artinya orang kan bisa datang, konsumen ya dalam hal ini, konsumen bisa datang one stop shopping, mereka bisa memilih. Tetapi kemudian dari sisi kompetisi itu memang kemudian yang jadi persoalan, persaingan harga menjadi untung-untungan, bisa menjadi tidak sehat. Nah, kalau persaingan harganya sudah menjadi tidak sehat, biasanya yang dikalahkan adalah kualitas produksinya atau barangnya yang biasanya menurun. Nah, tapi dalam konteks kita bekerja sama dengan kompetitor, keuntungannya di sektor UMKM memang kita menjadi punya punya akses pada pasar yang lebih baik. Kemudian ada beberapa tempat yang saya tahu itu kalau misalkan kita dikelolanya secara arisan, biaya sewa tempatnya sendiri juga lebih ringan. Itu beberapa hal yang diuntungkan kalau dalam konteks UMKM. Tapi yang kedua, poin kedua yang saya tadi sempat ngikuti diskusinya, kalau bicara mengenai bekerja sama dengan kompetitor, saya malah sempat terlintas tentang situasi di teman-teman development, social development. Dalam hal ini mungkin kita bisa ngomong tentang yayasan. Saya kebetulan juga baru saja minggu lalu itu untuk pengelolaan yayasan kami di isu literasi pendidikan di daerah terpencil di Papua sana. Itu praktek co-optation ini rasanya sudah umum ya, karena modelnya kita justru bermitra dengan lembaga-lembaga lokal yang bisa menjadi perpanjangan tangan. Mungkin ini relevan dengan apa yang tadi Pak Roni sampaikan. Ketika akses ke pasarnya kita itu sulit, daripada kita membuat cabang atau membuat unit-unit baru, kita lebih baik bergandengan tangan dengan mitra-mitra yang memiliki kesamaan isu atau kesamaan concern. Kurang lebih begitu yang saya bisa share ya. Terima kasih Mas Panji. Baik, ini saya juga baca dulu Pak Roni, ada satu pertanyaan lewat WA di 08213264 dari Pak Yunarto di Lumajang untuk berkolaborasi dengan kompetitor. Biasanya yang JAM itu kompetitor yang lebih gede, ketika saya yang lebih kecil usahanya mau join ke mereka yang seringkali banyak persyaratannya. Kalau menghadapi situasi seperti ini bagaimana? Baik, terima kasih Pak Yunarto yang ada di Lumajang. Monggo Pak Roni untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Panji, Pak Yunarto dari Lumajang. Bagaimana kalau kita ini ingin menempel pada pemain yang lebih besar? Ya memang di situ seni yang namanya negosiasi. Gampangnya adalah bagaimana kita membuat pemain yang besar itu akan merasa rugi kalau kita tidak menjadi bagian dari dia. Tapi kalau semua yang kita produksi itu misalnya secara kualitas tidak lebih baik, secara nilai tidak lebih unik, terus tidak langka, ya memang daya tawar kita menjadi lebih rendah. Karena boleh dikatakan kan pemain besarnya tidak perlu, tergantung keinginannya dia. Gitu. Tetapi saya ingat sekali ada perusahaan yang Pak Rudi Balmater itu terlibat, itu pemiliknya mengatakan kompetitor saya tidak akan jadi kompetitor karena setiap mereka punya kelebihan produk akan saya beli, saya naikkan grade-nya, kemudian saya kirimkan untuk memenuhi standar customer saya. Jadi persaingan itu menjadi tidak terjadi gitu. Kenapa? Karena semua itu menjadi sama-sama diuntungkan. Perusahaan yang besar tidak perlu lagi memulai dari awal, tinggal menaikkan grade sedikit. Perusahaan yang menyuplai memang tidak punya teknologi untuk itu. Jadi itu pilihan yang terbaik juga. Nah, seperti yang dilakukan Pak Yunarto, kalau sekedar menempel, itu betul-betul berdasar pada niat baik dari pemain yang lebih besar. Kira-kira itu Mas Panji. Jadi harus kita cari keunggulan kita apa, keunikan produk kita apa,
langka atau tidak, kita upayakan ke sana supaya justru pemain besar yang mendekati dan mencari. Kira-kira begitu. Nah, menyangkut yang Mas Moko tadi sampaikan, untuk pemain sejenis itu hati-hati. Contoh, pemerintah biasanya akan menyatukan makanan. Kalau di Sidoarjo itu, kalau Anda beli kupang, sate kupang, makanan yang berbasis, bukan sate kupang, lontong kupang, maka ada satu tempat. Semua itu lontong kupang, semua jualannya sama. Lontong kupang dan es kelapa muda. Maka di sini akan ada risiko. Risikonya apa? Satu, masing-masing harus beradu servis, layanan. Layanannya harus terbaik. Kedua, kalau makanan ya tempatnya harus sangat bersih. Orang merasa nyaman. Sehingga akan ada kecenderungan orang datang hanya ke tempat yang bersih, nyaman, dan layanannya baik. Yang lain memang dipaksa, mau tidak mau harus naik. Tapi kalau seperti di Ponorogo, yang sate ayam itu jejer semua seperti itu, menurut hemat saya, itu menjadi isu lokasi. Siapa yang lokasinya di depan dan strategis, itu peluangnya yang akan menang. Sehingga yang ke belakangnya itu lebih kepada, ya maaf istilah saya, sisa-sisa. Nah, dalam model yang seperti ini, harus ada kesepakatan kalau diletakkan di tempat yang sama. Harga harus sama, standar harus sama, seperti di Korea. Kalau Anda berkesempatan ke Korea, mampir. Belanja sesuatu, katakanlah misalnya souvenir. Mau yang di ujung depan sampai di ujung belakang, itu harganya sama. Jadi percuma untuk bergerak seperti di negara lain lah, misalnya kayak Hong Kong, mundur atau di RRT, makin ke dalam, makin murah. Di sana enggak, mau di depan, mau di dalam, mau di belakang, harganya sama karena mereka sudah sepakat. Nah, kesepakatan ini yang kemudian membantu mereka untuk bisa membuat standar layanan yang sama-sama baik, kualitas yang sama-sama baik, dan seterusnya. Sehingga persaingan itu tidak lagi dalam model yang kita kenal seperti sekarang, yang zero sum gitu loh, saya menang, Anda kalah. Tapi bagaimana menjadi tumbuh bersama. Kira-kira itu Mas Panji, terima kasih. Baik, Pak Roni, menutup tema kita dalam komunikasi bisnis edisi hari ini, competition bekerja sama dengan kompetitor, perlu atau dihindari? Bisa disampaikan kepada kita ini Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan dengan bisnis, tentu kita ingin tumbuh. Pak Rudi, Pak Denis itu selalu mengajarkan ke saya, tumbuh. Karena tumbuh adalah syarat untuk bisa menunjukkan kita bertahan. Persoalannya adalah pada titik tertentu, kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk tumbuh terus sendirian. Kenapa? Misalnya untuk memasuki satu wilayah. Kadang-kadang kita perlu bersama-sama. Seperti tadi Ibu Cindy kan ekspor furniture. Pertanyaannya mau pameran sendirian atau pameran bersama? Mana yang lebih menarik? Menurut hemat saya, pameran bersama saja. Ini produk-produk Indonesia sehingga bisa menonjolkan kekhasan Indonesia. Nama Indonesia yang eksotik itu bisa menjadi menarik, orang datang untuk lihat, oh furniture yang khas. Nah, di situ kita kemudian berkompetisi soal desain, kualitas, dan harga. Jadi, kerjasama sangat diperlukan pada titik-titik tertentu. Kedua, kalau kita generik produknya, sate ayam Ponorogo, ya mungkin lebih baik diletakkan di satu tempat yang sama. Semua menyediakan sate ayam Ponorogo dengan kualitas yang relatif sama, dengan harga yang relatif sama. Tempat yang bagus sehingga kampanyenya jadi mudah gitu. Orang datang ke satu titik, di sana pusatnya. Memang kalau kita bersama-sama, ada satu syarat. Harus bisa menghadirkan orang dalam jumlah besar. Trafficnya harus baik. Seperti di mall. Kenapa orang jualan di mall? Karena mall itu punya kemampuan untuk menarik traffic, menciptakan traffic, membuat orang berbondong-bondong datang. Nah, kalau sudah datang kan dia bebas memilih mau yang di mana. Nah, itu menjadi
sangat penting di sentra-sentra yang kuliner gitu biasa disebutnya, maka kita bisa melihat yang seperti ini. Catatan sebetulnya bagi saya istilah kuliner itu tidak tepat. Tetapi ya sudah, karena itu yang sudah dipakai oleh kita semua. Nah, yang berikutnya, kalau kita ingin supaya maju, tumbuh dengan baik, dengan memperhatikan konteks. Hai, selamat pagi. Mohon maaf Pak Rudi masuk tuh ya. Nah, ketika kita sama konteks masuk ke dalam persaingan, kita perhatikan satu, saya pemain yang unggul, nilai saya baik, produk barang jasa saya langka, produk barang jasa saya tidak mudah ditiru, kemudian saya punya kemampuan mengorganisir sehingga bisa mencapai pasar dengan efektif dan efisien, maka kita boleh mengatakan, ayo jalan aja sendiri. Tetapi ketika pasar itu terkesan berat, butuh edukasi yang baik, ada baiknya kita bersama-sama dengan pemain-pemain yang lain. Di Indonesia misalnya produk kosmetik Indonesia itu ada beberapa. Nah kalau mereka pergi keluar sendiri-sendiri itu tentu tidak mudah, ongkosnya mahal. Nah kalau kita bersama-sama, kampanyenya bersama-sama, itu akan terasa. Sama seperti pariwisata. Kalau pariwisata sendiri-sendiri nggak bisa. Tapi kalau semua bilang Bali, itu maka semua yang di Bali akan ikut merasakannya. Kira-kira itu Mas Panji, kalau ada pilihan, mana yang harus saya pilih? Saya bekerja sama atau tidak? Pertanyaan saya sederhana, kalau Anda mau lari sprint, Anda sendirian nggak apa-apa. Kalau lari maraton, ada baiknya bersama-sama banyak orang supaya kita semangat. Atau orang bilang kalau Anda perjalanan dekat, jalan sendiri nggak apa-apa. Kalau perjalanan jauh, Anda harus bersama-sama dengan orang yang lain. Kira-kira itu Mas Panji. Kompetisi kalau kita mau perusahaan kita tangguh sampai jangka yang panjang, maka kita harus bersama-sama. Sekaligus kita mengajarkan kepada lawan untuk bermain pada kualitas atau standar yang baik, sehingga lama-lama makin naik. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah join dalam program komunikasi bisnis dengan tema Co-optation. Bekerja sama dengan kompetitor, perlu atau dihindari. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat di Praja Angkasa Trenggalek dan RGR Tulungagung. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sukses untuk kita semuanya. Salam sehat.